Halo Bapak Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sarah Gabriela Barus, mahasiswi program studi PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu makalah dan soal. Dan makalah saya terkait biaya sosial dan lingkungan antara ESG dan akuntansi manajemen. Pendahuluan dalam beberapa dekade terakhir, dunia mengalami pergeseran besar dalam menghadapi pembangunan. Semangat pembangunan yang semula berpusat pada pertumbuhan ekonomi semata kini diarahkan untuk menyelaraskan pertumbuhan tersebut dengan keberlanjutan lingkungan dan kondisi sosial. Peningkatan kesadaran terhadap isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, penimpasan sumber daya alam, hingga ketimpangan sosial ekonomi telah mendorong banyak lapisan masyarakat di seluruh dunia untuk menuntut tanggung jawab lebih besar dari dunia usaha. Perusahaan-perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan dampak aktivitas bisnisnya terhadap bumi dan komunitas sosial tempat mereka beroperasi. Menurut Keuangan 2022, konsep Environmental, Social and Governance atau disingkat ESG memainkan peran penting dalam lanskap dunia bisnis. ESG telah menjadi tolak ukur baru yang digunakan oleh investor, regulator, dan publik untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dan disebutkan bahwa ESG berperan sebagai fondasi dalam mewujudkan transformasi hijau atau green transformation perusahaan melalui transparansi tata kelola, pengelolaan limbah, penggunaan energi bersih, dan pemenuhan tanggung jawab sosial. Prosedur internal yang jelas dan terdokumentasi dengan baik dapat mengurangi peluang terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Syai 2022 juga menjelaskan bahwa skor ESG yang dikembangkan Bloomberg terbukti memiliki korelasi positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, baik dari sisi return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, maupun valuasi pasar. Artinya, praktik keberlanjutan bukan hanya menyangkut citra atau etika, tetapi memiliki pengaruh langsung terhadap daya saing dan keberlanjutan bisnis itu sendiri. Realisasi integrasi ESG ke dalam manajemen bisnis masih menghadapi tantangan struktural, terutama dalam pencatatan secara finansial atau lebih tepatnya dalam bidang akuntansi manajemen. Tradisi akuntansi manajemen yang selama ini hanya terfokus pada efisiensi biaya internal dan pencapaian target keuangan belum sepenuhnya mampu menangkap biaya sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Hal ini menciptakan jurang antara laporan keuangan perusahaan dan realitas ekologi sosial yang sedang dihadapi. Sistem manajemen yang berkelanjutan harus mampu menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan melalui efisiensi sosial dan ekologis, bukan hanya keuntungan ekonomi semata. Oleh karena itu, akuntansi manajemen harus dikembangkan menjadi alat yang tidak hanya berfungsi untuk kontrol biaya internal, tetapi juga untuk mencerminkan akuntabilitas eksternal terhadap masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan pemaparan tersebut, muncul pertanyaan penting yang menjadi inti dari makalah ini, yaitu bagaimana integrasi pendekatan ESG dalam praktik akuntansi manajemen dapat memperkuat akuntabilitas dan keberlanjutan perusahaan di era ekonomi hijau. Pertanyaan ini mendasari tujuan utama dari makalah ini, yakni untuk mengkaji secara mendalam bagaimana praktik pelaporan dan pengukuran dalam akuntansi manajemen dapat diadaptasi agar selaras dengan prinsip-prinsip ESG, serta untuk mengidentifikasi strategi penguatan sistem manajemen yang lebih bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis. Selanjutnya, konsep biaya sosial dan biaya lingkungan. Biaya sosial dan biaya lingkungan merupakan dua aspek krusial dalam kajian akuntansi manajemen modern yang menuntut rekonstruksi terhadap paradigma akuntansi konvensional. Biaya sosial merujuk pada kerugian atau beban yang ditanggung masyarakat akibat aktivitas ekonomi perusahaan, misalnya kerusakan kesehatan masyarakat, marginalisasi sosial, atau pengabaian terhadap kondisi ekonomi sekitar perusahaan. Sedangkan biaya lingkungan mengacu pada degradasi terhadap sumber daya alam dan kerusakan ekosistem seperti polusi, emisi karbon, deforestasi, dan eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam. Dalam praktek ekonomi global, kapital dialokasikan secara tidak proporsional, yakni mengarah pada investasi besar dalam energi tidak terbarukan, properti, dan sektor yang menghasilkan output negatif. Sementara investasi dalam konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya keberlanjutan relatif kecil,
sehingga memunculkan ketimpangan yang menyebabkan biaya lingkungan dan sosial tidak dimasukkan sebagai harga barang atau jasa yang dikonsumsi masyarakat. Akuntansi konvensional telah gagal merespon isu-isu sosial dan lingkungan. Social dan Social and Environmental Accounting atau SEA seharusnya tidak sekedar memasukkan indikator-indikator lingkungan ke dalam kerangka kerja keuangan yang ada, melainkan mendekonstruksi dan menawarkan bentuk-bentuk pelaporan alternatif yang memperjuangkan kepentingan publik. UNEP 2011 menyarankan bahwa peralihan ke green economy dapat dilakukan dengan menerapkan skema Payment for Ecosystem Service atau PES, subsidi hijau, serta perbaikan sistem akuntansi agar memasukkan nilai ekosistem secara eksplisit ke dalam laporan keuangan makro dan mikro. Selanjutnya prinsip implementasi dan dampak ESG. Prinsip ESG telah berkembang dari sekedar pendekatan berbasis nilai moral atau value based investing menjadi pendekatan berbasis nilai ekonomi atau value based investing. Artinya, ESG bukan hanya tentang memenuhi ekspektasi etis atau sosial, tetapi juga terkait erat dengan pengelolaan risiko, efisiensi jangka panjang, dan berkelanjutan performa keuangan. Tantangan utama dalam mempertimbangkan ESG adalah kesulitan mengukur isu-isu tersebut secara kuantitatif, terutama karena dampaknya lebih terasa dalam jangka panjang. Tetapi ESG dinilai mampu memberikan pandangan yang lebih utuh terhadap risiko dan peluang bisnis, dibandingkan hanya mengandalkan analisis keuangan tradisional. Global Reporting Initiative atau GRI sebagai lembaga penyusun standar pelaporan keberlanjutan menerbitkan GRI Universal Standards 2021. Standar ini mengalami pembaruan signifikan, salah satunya adalah penekanan pada kewajiban pengungkapan dampak terhadap hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian atau due diligence dalam keseluruhan aktivitas organisasi. Salah satu aspek penting dalam implementasi GRI yang terbaru adalah pendekatan baru terhadap materialitas. Organisasi dituntut untuk tidak hanya mengidentifikasi topik yang berdampak terhadap kinerja internal, tetapi juga mempertimbangkan dampak signifikan yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan, atau yang dikenal sebagai pendekatan double materiality. Penerapan ESG melalui kerangka GRI ini juga mendorong organisasi untuk lebih bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengkomunikasikan dampak aktivitas mereka secara komprehensif. Pelaporan ESG yang baik bukan hanya memenuhi ekspektasi investor atau regulator, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial perusahaan di mata publik. Akuntansi manajemen dan ESG. Akuntansi manajemen menjembatani dimensi ESG dengan kebutuhan informasi internal organisasi. Salah satu pendekatan yang berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir adalah Environmental Management Accounting atau EMI. EMA sebagai alat manajemen yang dirancang untuk melacak biaya lingkungan dan aliran fisik dari aktivitas perusahaan serta mengukur dan mengintegrasikan dampak lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan operasional dan strategis. EMA mendorong perusahaan untuk tidak hanya mempertimbangkan efisiensi finansial, tetapi juga ekoefisiensi, yakni rasio antara nilai ekonomi yang diciptakan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti life cycle costing, material flow accounting, dan analisis dampak lingkungan secara fisik maupun finansial. Konsep Balance Scorecard atau BSC merupakan pendekatan manajemen strategis yang relevan untuk menyelaraskan inisiatif ESG ke dalam sistem akuntansi manajemen. Dalam kerangka BSC, dimensi ESG dapat dijabarkan ke dalam perspektif pelanggan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan, serta keuangan. Misalnya tujuan pengurangan emisi karbon dapat diukur melalui indikator proses internal, sedangkan pelatihan keberlanjutan karyawan masuk dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. BSC memungkinkan organisasi untuk memastikan bahwa setiap unit bisnis, fungsi pendukung, dan individu selaras dengan strategi besar perusahaan termasuk strategi ESG. Dengan cara ini, ESG tidak hanya menjadi domain Departemen Keberlanjutan, tetapi menjadi bagian dari everyday job seluruh anggota organisasi. Hal ini mendukung gagasan bahwa keberlanjutan dan akuntansi manajemen tidak boleh berjalan secara terpisah, melainkan harus saling melengkapi dalam membentuk organisasi yang berfokus pada nilai jangka panjang.
Kesimpulannya, perubahan lanskap bisnis global menuntut perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan akibat dari aktivitas bisnis yang telah dilakukan. Dalam kerangka ESG, akuntansi manajemen memiliki peran strategis untuk menyediakan informasi yang relevan dan komprehensif guna menunjang pengambilan keputusan berkelanjutan. Melalui pendekatan seperti environmental management accounting dan balance scorecard, dimensi sosial dan lingkungan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja perusahaan. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang terdapat pada tugas semester. Soalnya ialah Plata Company memproduksi dua macam produk tas kerja, yaitu tas kerja premium dengan brand Maletin Elegan dan tas kerja kualitas standar brand Maletin Vina. Berdasarkan data perusahaan, produksi dua produk tersebut membutuhkan dua jenis aktivitas overhead, yaitu setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Berikut adalah data ekspektasi produksi Elegan dan Vina. Overhead overhead ada settingan peralatan, yaitu sebesar $3.000, pemrosesan dengan mesin ada $18.000. Lalu untuk direct labor, cost direct labor untuk produk Elegan itu $9.000, untuk produk Vina $3.000, direct material untuk produk Elegan $3.000, untuk produk Vina $3.000, units Elegan itu 3.000, units Vina 3.000, setup hours Elegan 100, setup hours Vina 100, machine hours Elegan 500, dan Vina 4.500. Yang diminta pertama, alokasikanlah cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost. Hitunglah total cost per unitnya. Lalu yang kedua, alokasikanlah cost overhead pada produk berdasarkan driver tiap aktivitas yang paling tepat. Hitung total cost per unit. Yang pertama, alokasi cost overhead berdasarkan direct labor cost. Diketahui total overhead-nya itu setting peralatan 3.000, pemrosesan dengan mesin 18.000, total overhead 3.000 tambah 18.000 sama dengan 21.000. Total direct labor cost untuk Elegan itu 9.000, untuk produk Vina 3.000, maka totalnya 12.000. Alokasi overhead berdasarkan proporsi direct labor cost atau DLC untuk produk Elegan, itu rumusnya DLC Elegan dibagi total DLC dikali total overhead, di mana DLC Elegan itu 9.000, total DLC 12.000, dikali total overhead 21.000, maka dapatlah overhead berdasarkan direct labor cost untuk produk Elegan sebesar 15.750. Kemudian untuk produk Vina, rumusnya sama, yaitu DLC Vina dibagi total DLC dikali total overhead. Di mana DLC Vina itu 3.000, total DLC 12.000, total overhead-nya 21.000. Maka didapatlah overhead berdasarkan direct labor cost untuk produk Vina sebesar 5.250. Maka total cost per unit untuk produk Elegan, rumusnya direct material ditambah direct labor tambah alokasi overhead dibagi total units, di mana direct materialnya 3.000, direct labor 9.000, alokasi overheadnya 15.750, total unitsnya 3.000, maka dapatlah cost per unit untuk produk Elegan itu 9,25. Kemudian untuk produk Vina, rumusnya sama, di mana direct materialnya 3.000, direct labor Vina 3.000, alokasi overhead 5.250, total unitsnya 3.000, maka didapatlah cost per unit untuk produk Vina sebesar 3,75. Lalu yang kedua, driver tiap aktivitas, diketahui rate per drivernya itu untuk settingan peralatan setup hours, rumusnya activity rate, total biaya
aktivitas per total jumlah driver, di mana total biaya aktivitas 3.000, total jumlah drivernya 100 tambah 100, maka activity rate-nya 15 per hour, per jam. Lalu untuk pemrosesan mesin, rumusnya sama, di mana total biaya aktivitasnya 18.000, total jumlah drivernya itu 500 tambah 4.500. Maka didapatlah activity rate untuk pemrosesan mesin 3,6 per hour. Lalu alokasi overhead berdasarkan proporsi activity based costing atau ABC untuk produk elegan, rumusnya driver dikali activity rate, di mana driver untuk produk elegan 100, activity rate-nya 15, maka didapatlah overhead setup elegan itu 1.500. Lalu overhead mesin elegan di mana drivernya 500, activity rate-nya 3,6, maka dapatlah overhead mesin elegan 1.800. Untuk total overhead berdasarkan activity based costing produk elegan itu 3.300. Selanjutnya untuk produk Vina, overhead setup Vina itu sama dengan 100 kali 15, 1.500. Overhead mesin Vina, di mana drivernya 4.500, activity rate-nya 3,6, maka dapatlah 16.200. Maka total overhead berdasarkan activity based costing untuk produk Vina itu sebesar 17.700. Kemudian total cost per unitnya untuk elegan, rumusnya direct material ditambah direct labor ditambah alokasi overhead dibagi total units, di mana direct materialnya 3.000, direct labornya 9.000, alokasi overheadnya 3.300, total unitsnya 3.000, maka dapatlah cost per unit untuk produk elegan 5,1. Kemudian untuk produk Vina rumusnya sama, di mana direct materialnya 3.000, direct labornya 3.000, alokasi overheadnya 17.700, dibagi total unit, maka dapatlah cost per unit untuk produk Vina sebesar 7,9. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.